Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah hari pertama kita pertemuan atau kelas yang semoga nanti ke depannya kita akan terus bisa bertemu kembali rutin setiap hari, di setiap pekan beberapa kali, yaitu membahas tentang beberapa kajian-kajian ilmu ataupun eh, pengetahuan secara umum. Baik, sebelum kita mulai ke pertemuan pertemuan berikutnya, maka yang pertama kali yang harus saya sampaikan adalah perkenalan. Tentu perkenalan ini menjadi hal yang lumrah wajib ya, dari saya dulu. Baik, perkenalkan nama saya adalah nama saya Kurniawan Judi. Ini nama lahir saya. Pemberian orang tua tentu bermakna yang sangat bagus jika diterjemahkan sesuai bahasa yang berlaku. Namun sebagaimana Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang yang memang perlu diganti, maka kebiasaan Rasulullah ketika itu adalah mengganti nama yang beliau temui. Terutama memang ketika nama itu mengandung doa yang buruk, maka Rasulullah ganti dengan dengan nama yang lebih baik. Bukan berarti nama ini buruk ya, tapi saya pun punya nama yang tidak sekiranya disebut sebagai nama hijrah gitu ya, tapi ya bukan hijrah sebetulnya. Yaitu namanya adalah namanya Humaydi Abdul Karim. Abdul Karim itu diambil dari nama saya sebelumnya, sedangkan Humaydi adalah artinya adalah Sidgot Taskir dari Ahmad. Sidgot Taskir dari Ahmad yang artinya adalah orang yang terpuji yang kecil. Kalau ketemu dengan saya langsung mesti tahu kalau saya adalah orang yang bertubuh kecil ya dibandingkan yang lain. Baik, setelah dari nama, berikutnya adalah uh, tingkat apa namanya jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang saya tempuh adalah dari yang pertama dari sejak SD sampai SMP saya sekolah di sekolah negeri. Jadi saya sekolah sama-sama di sekolah negeri ketika SD sampai SMP. Yang pertama SDN 02 Kroya atau di Cilacap tepatnya. Lalu berikutnya di SMP 229 di Jakarta Barat. Yang kedua adalah saya SMA di Islamic Center Islamic Center Yogyakarta. Nah, di SMA ini saya baru belajar banyak tentang kawasan keislaman seperti yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah tauhid, hadis, Quran, dan masih banyak lagi. Jadi banyak materi-materi tentang keislaman saya pelajari ketika SMA. Dan itu menjadi bekal saya selama ini untuk kedepannya terus belajar tentang Islam. Setelah SMA, saya baru melanjutkan, tapi tidak langsung ke tingkat universitas. Itu yang ketiga, saya langsung ke Ponpes Tahfiz, yaitu di Wadi Mubarok di daerah Puncak, Bogor. Nah, di Wadi Mubarok ini saya berhasil menyelesaikan hafalan saya sebanyak 28 juz. Kenapa 28 juz tidak menyelesaikan? Karena memang di pesantren ini mereka menentukan
durasi dalam menghafal, ketika durasi itu habis, berapa santri menghafal ketika itu. Dan di Wadi Mubarak itu 1 tahun, dalam 1 tahun siswa itu atau santri itu dikejar untuk berapa mereka bisa mampu menghafal. Dan saya ketika itu 28 juz. Bisa nggak dilanjut? Bisa di tahun kedua. Akan tetapi memang kendalanya ketika itu adalah waktu. Saya diminta untuk mengabdi di pondok pesantren yang saya tuju, maka tidak bisa lanjut. Akhirnya saya stuck di 28 juz. Ketika di luar bagaimana? Bisa selesai, tapi tidak sekuat ketika di Wadi Mubarak. Insya Allah ya. Lalu ketika setelah dari Wadi Mubarak tahun 2016 selesai. Saya selesai di Wadi Mubarak 15. Baru saya keempat S1. S1 saya ada di UMJ, jurusan PAI dengan gelar SPD. Nah, berikutnya saya selesai dari Wadi Mubarak, saya lanjut ke pendidikan S1 saya di UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ambil jurusan pendidikan agama Islam. Di sana saya menempuh pendidikan selama 4 tahun persis. Selesai tahun 2020, dari tahun 2016 sampai 2020, dan berhasil mencapai gelar sarjana. Lalu berikutnya kelima adalah S2, sama juga di UMJ dengan ambil jurusan studi Islam dengan gelar MAG dan gelar MLG. Tentu studi saya sampai S2 ini bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Justru dengan selesainya S2 ini merupakan sebuah tanggung jawab secara personal untuk sama-sama menyampaikan apa yang saya pelajari selama menempuh pendidikan. Makanya tidak heran atau tidaklah mengherankan jika saya menyebut diri saya adalah al-fakir. Itu orang yang fakir tentang keilmuan. Ternyata juga setelah menempuh pendidikan ini, seseorang akan di titik mendapatkan yang namanya ilmu padi, yaitu semakin menunduk, semakin tinggi semakin menunduk. Jadi artinya adalah ketika seseorang sudah melalui proses pendidikan yang panjang, dia akan menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang bodoh. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang belum dieksplor. Maka oleh karena itu, dengan background seperti ini, saya punya beban moral, punya tanggung jawab secara pribadi untuk menyampaikan pada teman-teman semua, untuk pada masyarakat, bahwa ada beberapa yang mungkin saya tahu, tapi banyak orang yang nggak tahu. Maka saya berkewajiban atau mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan hal itu. Baik, berikutnya untuk apa pertemuan ini akan saya lakukan, akan kita adakan. Maka tujuan membuat ini dulu. Tujuan pembuatan kelas ini atau pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah sarana belajar. Tentu secara zahir, secara kasat mata, itu penonton atau audiens atau masyarakat yang melihat konten ini itu seperti belajar, sedangkan saya mengajar. Tapi pada dasarnya adalah ketika pengajar itu ingin mengajar, maka ada banyak sekali hal yang harus dia gali sebelumnya agar bisa pengetahuan itu secara utuh disampaikan. Dan ini makanya ada pernyataan kalau sebetulnya guru adalah orang yang duluan belajar dibanding muridnya.
Jadi guru itu belajar dulu malamnya, paginya dia mengajar untuk siswanya. Maka barang siapapun atau siapapun gitu ya, yang berhenti mengajar maka dia akan tergilas. Otomatis ini adalah sarana untuk sama-sama kita belajar. Maka dari kalimat sarana belajar ini akan muncul tagline untuk setiap videonya adalah uh, tagline itu bentuk gitu ya, belajar bareng Pak Wawan. Belajar bareng Pak Wawan karena memang saya dipanggil Pak Wawan di sekolah tempat saya mengajar sebelumnya. Baik, itu yang pertama, sarana belajar. Jadi nggak cuma antum, tidak cuma kalian semua yang belajar, saya pun pasti sudah harus melewati proses belajar sebelumnya. Yang kedua adalah yang nomor 2 adalah pengujian. Tentu teman-teman semua pernah melalui proses yang namanya belajar, baik di formal atau non formal. Misalkan ketemu guru langsung, di sana ada yang namanya pengujian. Pengujian adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami sebuah materi. Kalau di sekolah formal itu terstruktur, mulai dari ujian tengah semester, ujian semester sampai ujian sekolah. Nanti di akhir ada ujian lagi, ujian akhir tahun atau ujian nasional dulu. Nah, itu untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa banyak kita menguasai materi. Nah, karena itu buat teman-teman yang masih menyontek untuk ujian nilai yang bagus, itu bisa dapat pertanyaan, untuk apa dia menyontek untuk nilai bagus, padahal itu tujuannya untuk mengukur. Jadi, dan bagi seseorang yang memang sudah di luar proses belajar mengajar secara formal, itu bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan menyampaikan apa yang dia ketahui ke masyarakat. Dengan begitu siapapun masyarakat yang mungkin mempunyai tingkat keilmuan yang lebih tinggi, itu dia bisa menyampaikan kekeliruan yang ada pada video itu. Maka video ini sebagai pengujian. Barangkali suatu saat ditemukan banyak kesalahan-kesalahan yang ada di diri saya, dan saya pun membuka peluang untuk mengkritik atau membenarkan apa yang saya salah. Berikutnya adalah yang ketiga, tentu memberikan atau menyebarkan Nah, ini paling utama, memberikan manfaat atau menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Karena memang setelah seseorang itu belajar, itu dia punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia pelajari. Seperti halnya sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu balik anni walau ayat. Maka sampaikan apapun dariku itu walaupun satu ayat. Dan ini sebagai dasar setiap kita mengadakan pertemuan. Kenapa? Jadi nanti tidak ada pernyataan, wah ini saya ngebet sekali punya jemaah gitu. Enggak. Jadi tidak ada loyalitas jemaah gitu. Siapapun boleh belajar di sini, siapapun boleh, misalkan memang tidak cocok, akhirnya pergi ke channel lain, silakan. Karena dasarnya kita memberikan manfaat. Siapapun yang bisa mengambil banyak manfaat di forum ini, insya Allah kebaikannya untuk kita semua. Itulah tujuan yang dibuatnya channel ini dengan hashtag nanti belajar bareng Pak Wawan. Baik, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.